Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Pramuspara Nugraha, NIM 181200094. Di sini, saya ingin merangkum pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Pengertian startup manajemen. Startup dapat diartikan sebagai usaha rintisan atau usaha baru yang sedang dikembangkan. Jika dilihat dari struktur bahasanya, start berarti memulai, dan up berarti naik, yang bermakna perusahaan yang baru memulai dan langsung mengalami pertumbuhan yang pesat. Startup juga identik dengan penggunaan teknologi. Tentunya, teknologi berperan untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan menjangkau pasar dengan lebih efektif dan efisien. Menurut Tech in Asia, startup merupakan perusahaan yang memiliki niat utama menyelesaikan masalah masyarakat. Tujuan utama dari startup haruslah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, startup biasanya dimulai dengan masalah yang membutuhkan solusi. Pola pikir kewirausahaan dan kepemimpinan. Berwirausaha tentu bukan sekedar berjualan. Lebih dari itu, untuk berwirausaha, diperlukan ilmu dan kiat-kiat khusus agar bisnis yang digeluti dapat bertahan dan berkembang di tengah-tengah persaingan pasar. Apa itu kewirausahaan? Wirausahaan menurut Prof. Renald Kasali adalah orang-orang yang berpikir untuk melakukan perubahan dari adanya permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi atau orang lain hadapi. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Ide dan inovasi. Kemajuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kemajuan vertikal atau yang kita sebut kemajuan intensif. Yang kedua, ada kemajuan horizontal atau yang kita sebut kemajuan ekstensif. Perubahan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mengulangi, yaitu mengulangi proses sehingga menghasilkan produk yang jauh lebih baik. Yang kedua ada innovation, menciptakan suatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Yang ketiga ada distraction, perubahan yang radikal, di mana inovasi dilakukan sedemikian rupa sehingga membuat sesuatu hal yang semula ada menjadi usang. Apa saja manfaat dari berpikir kreatif dan inovatif? Yang pertama, kita bisa merubah masalah dan kesulitan untuk menjadi sebuah inspirasi ide dan gagasan baru yang nantinya akan bermanfaat pada saat kita ingin melakukan atau mendirikan usaha startup. Yang kedua, kita bisa menemukan solusi yang inovatif dari masalah yang belum pernah ditemukan jawabannya sebelumnya. Yang ketiga, kita bisa merubah keterbatasan menjadi nilai tambah. Yang keempat, kita bisa menemukan teknologi baru untuk bertahan hidup. Apa saja sih dasar-dasar pola pikir kreatif? Itu yang pertama ada konektivitas, mempertemukan antara objek yang belum ada jawaban atau belum dipecahkan. Yang kedua ada teori ketidaksempurnaan, di mana kita menciptakan barang, benda, atau produk dilihat berdasarkan ketidaksempurnaan. Yang keempat, menggabungkan dua kesulitan atau masalah menjadi suatu inspirasi dan ide baru. Yang keempat, pemikiran berbeda dan berlawanan arah. 7 prinsip pemikiran kreatif. Yang pertama ada, kita memposisikan berlawanan atau berbeda dari orang lain. Yang kedua, berpikir apa yang kita lihat adalah ketidaksempurnaan. Yang ketiga, berpikir detail. Yang keempat, berpikir bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya. Yang kelima, kesempatan atau inspirasi atau peluang itu melekat di belakang kesulitan. Yang keenam, selalu menginginkan hasil yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Yang ketujuh, imajinasikan 1% pikiran Anda, dan pengetahuan Anda gunakan 99%. Faktor-faktor apa saja sih yang menentukan keberhasilan inovasi? Yang pertama itu, harus berorientasi pasar.
Yang kedua, mampu meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, mempunyai unsur efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, harus sejalan dengan visi. Yang kelima, harus bisa ditingkatkan lagi. Sumber yang bisa mendorong sebuah inovasi, yaitu perbedaan gap antara penawaran dan permintaan. Yang kedua, momentum dan tren atau kecenderungan. Yang ketiga, perubahan yang menuju ke sebuah sistem baru. Yang keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama sehingga harapannya muncul solusi dan produk yang inovatif. Yang kelima, inovasi yang mengganti inovasi yang lama sehingga muncul tren baru. Framework dan metode dalam menjalankan bisnis startup. Startup adalah perusahaan yang dirintis menggunakan teknologi digital dan memakai platform e-commerce. Lean Startup adalah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan baru di tengah kondisi yang tidak pasti. Apa yang diharapkan dengan pendirian startup? Tujuannya yaitu bagaimana produk yang dihasilkan bisa bernilai bagi para konsumen. Sebelum melakukan eksperimen, ada dua hal yang perlu kita kembangkan atau hipotesis. Yang pertama ada value hypothesis, di mana produk atau layanan yang kita buat mempunyai nilai manfaat tidak hanya sekedar uang, tapi juga misalnya punya manfaat waktu, punya manfaat energi, tidak menghabiskan energi bagi kita. Yang kedua ada growth hypothesis, yaitu hipotesis yang mengukur bagaimana perusahaan nantinya bertumbuh. Ada 3 jenis growth hypothesis. Yang pertama ada sticky engine, yang kedua ada viral engine, yang ketiga ada paid engine. Kenapa eksperimen lebih penting daripada riset pasar? Karena survei pasar sering tidak akurat. Banyak pelanggan yang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Kedua ada proses eksperimen, lebih cepat dan murah, dan lebih mudah untuk mendapatkan feedback atau umpan balik pelanggan. Yang terakhir ada eksperimen mempelajari kebutuhan customer lebih mendalam. Teknik eksperimen atau validated learning adalah pembelajaran yang tervalidasi atau penggunaan metode ilmiah untuk menguji hipotesis dengan ukuran yang jelas menggunakan matriks kunci. Tujuannya untuk mengurangi pemborosan biaya. Koreksi atau pivot. Koreksi langkah yang struktur dirancang untuk menguji hipotesis terkait produk, strategi, laju mesin pertumbuhan yang sudah ditetapkan. Kata kunci dari Learn Startup. Yang pertama ada build, segera membangun produk dengan cepat dan murah yang bisa memberikan manfaat kepada pelanggan. Yang kedua ada measure, seberapa cepat dan seberapa suka respon customer terhadap produk kita. Yang ketiga ada learn, belajar untuk memperbaiki diri dari setiap masukan yang diterima dari customer, sehingga ada perbaikan yang bisa dilakukan untuk melakukan penyempurnaan pada saat produk kembali diluncurkan ke pasar. Tradisional startup dan learn startup. Yang pertama ada aspek strategi. Tradisional lebih ke implementasi, sedangkan kalau yang learn-nya lebih ke hipotesa. Untuk yang produk baru, tradisionalnya lebih menyiapkan penawaran ke pasar, sedangkan learn lebih pada uji coba hipotesa. Untuk yang organisasi, tradisional mempekerjakan orang berdasarkan pengalaman dan kemampuan, sedangkan untuk learn-nya mempekerjakan lebih pada kecepatan belajar dan berkreativitas membentuk tim. Yang keempat ada laporan finansial. Itu tradisionalnya mengambil keputusan pada data angka akuntansi pada cash flow dan laporan laba rugi. Sedangkan untuk laporannya berupa matriks keuangan, penilaian customer dan kepercayaan customer serta viral. Yang kelima ada kegagalan. Tradisional mengalami kegagalan lalu melakukan pemecatan karyawan dan mengganti dengan yang baru. Sedangkan untuk learn-nya, mengganti cara dan mencari solusi lain. Yang keenam ada kecepatan. Tradisional itu lebih lambat karena lebih memikirkan perencanaan baru riset ke pasar. Sedangkan untuk learn begitu cepat perkembangan untuk melakukan launching produk ke pasaran karena minimal sudah ada prototipe yang bisa diterima pasar. Produk startup. Minimum viable product adalah produk dengan serangkaian fitur dasar yang dianggap cukup unik untuk menarik perhatian pengguna. MVP sangat penting bagi keperluan pengembangan produk atau product development. Dengan membuat MVP, akan mendapatkan feedback positif dan negatif dari pengguna.
Feedback itu bisa dijadikan acuan untuk menyempurnakan produk dan menghasilkan produk akhir. Tujuan MPV itu ada 4. Yang pertama, segera meluncurkan produk. Yang kedua, menguji produk pada pengguna yang asli. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, resin kegagalan lebih kecil. Karakteristik MVP. Yang pertama, memiliki nilai yang cukup menarik pengguna. Yang kedua, menunjukkan nyata di masa depan. Yang ketiga, memberikan feedback untuk pengembangan produk. Langkah-langkah taktis menghasilkan produk yang siap dipasarkan berdasarkan metode pengujian minimum viable product atau MVP, yaitu yang pertama, most critical leap of faith assumption. Yang kedua, hypothesis statement. Yang ketiga, brainstorm a series of potential MVPs. Yang terakhir, MVP scoring chart. Minimum awesome product atau MAP lebih ke melakukan perubahan konteks karena itu penting meskipun tetap didasari dengan meluncurkan fitur-fitur fungsional dasar, tetapi setidaknya pengguna dapat menjalankan 2 hingga 3 fitur dasar dengan sempurna dengan pemahaman yang lebih mudah, menampilkan sesuatu yang lebih friendly dan sesuatu yang akan mengejutkan pengguna. Model bisnis dan strategi pemasaran startup. Cara membuat tahapan-tahapan tentang bisnis startup. Yang pertama, ada customer segment, yaitu kita harus mempelajari tingkat konsumen. Yang kedua ada value proposition, adalah nilai yang mau kita tawarkan atau kita berikan kepada konsumen. Yang ketiga ada channel. Apa sih channel yang mau kita manfaatkan dalam mempertemukan produsen dengan konsumen? Nah, di antara itu ada skema model bisnis. Di sini ada 13 ya. Yang pertama itu ada marketplace, mengambil bagian fee dari transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui platform e-commerce. Yang kedua ada sponsorship, mendapatkan uang dari adanya iklan-iklan yang ditayangkan dari aplikasi yang kita buat. Yang ketiga, franchise, duplikasi sistem atau brand ke dalam platform. Yang keempat ada reseller, suatu bisnis model di mana mitra ikut menjual produk dengan memperoleh margin keuntungan. Yang kelima ada white label, pemilik produk membiarkan labelnya kosong dan membiarkan mitra yang bekerja sama. Yang keenam ada disintermediasi, konsumen berhubungan langsung dengan produsen tanpa adanya perantara. Yang ketujuh ada subscription, mengajak orang menjadi member sehingga mereka memiliki account dan bisa sign in atau masuk ke dalam aplikasi online yang kita buat sehingga kita bisa melakukan penawaran terhadap produk yang kita rintis. Yang ke-8 ada leasing, aplikasi online yang menjanjikan sistem sewa. Yang ke-9 ada pre-order, teknik menciptakan antrian pada saat produk belum tersedia. Yang ke-10 ada pay per use, menawarkan paket-paket sesuai tingkatan penggunaan. Yang ke-11 ada freemium, mengajak konsumen memakai produknya secara gratis. Yang ke-12, buy it and hook, model bisnis membuat konsumen bergantung pada produk kita. Yang ke-13 ada reverse auction, menjual menitipkan produk untuk mitra, lalu ditawarkan lagi untuk konsumen atau pasaran. Nah lanjut, balik lagi ke tahapannya ya, ini lanjutannya yaitu yang keempat, customer relationship. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang kelima ada key partner, jaringan komunitas kita dalam merintis bisnis startup via media online berbasis platform e-commerce. Yang keenam ada key research, adalah sumber-sumber dari prasarana utama. Yang ketujuh, aktivitas kunci, adalah kunci dari aktivitas bisnis startup rintisan kita. Yang kedelapan ada cost structure, bagaimana kita menjalankan usaha startup kita melalui media online yang bisa meminimalisasi budget. Yang kesembilan ada arus pendapatan, bisnis kita yang kita jalankan itu harus pendapatannya dari mana. Strategi pemasaran bisnis startup, mempelajari pelanggan atau customer journey. Langkah-langkah yang diambil ketika pelanggan ingin membeli suatu produk dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada susun kata kunci. SEO mengacu pada perjalanan pelanggan dalam membeli produk.
Yang ketiga adalah membuat solusi kreatif atas permasalahan yang ada di pasaran. Langkah-langkah strategi pemasaran di bisnis startup. Yang pertama ada strategi pemasaran referrals, yang kedua ada siaran pers dan berita, yang ketiga konten marketing, yang keempat search engine optimization, yang kelima ada sosial media, yang keenam email marketing, yang ketujuh pay per click, yang kedelapan personal branding, yang kesembilan forum dan kelompok. Pengelolaan startup dalam menghadapi masa kritis. Beberapa cara menanggulangi krisis yaitu yang pertama mengidentifikasi krisis. Penetapan untuk mengetahui suatu masalah krisis, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya krisis untuk mengetahui apakah public relation atau perusahaan dapat menangani krisis yang terjadi itu dengan cepat atau tidak. Yang kedua ada menganalisis krisis. Salah satu cara untuk menganalisis yaitu dengan 5W plus 1H. Menganalisis melalui beberapa pertanyaan untuk menetapkan penanggulangan suatu krisis, yakni what, apa penyebab terjadi krisis itu, why, kenapa krisis itu bisa terjadi, where and when, di mana dan kapan krisis itu mulai, how, sejauh mana sih krisis itu berkembang, dan bagaimana sih krisis itu terjadi, dan terakhir who, siapa yang mampu mengatasi krisis tersebut? Apakah perlu dibentuk suatu tim penanggulangan krisis? Yang ketiga adalah mengatasi dan menanggulangi krisis. Tahapan ini untuk mengetahui bagaimana dan siapa personel yang mampu diikutsertakan dalam suatu tim penanggulangan krisis. Untuk mengatasinya, selain memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, juga perlu diajak pihak ketiga, pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal ini, tokoh masyarakat, dan lainnya, sebagai upaya menetralisasi terhadap tanggapan negatif dan kontroversial. Yang keempat ada mengevaluasi krisis. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana sih perkembangan krisis itu di dalam masyarakat, apakah berjalan cukup lambat atau cepat, meningkat secara kuantitas maupun kualitas, serta bagaimana jenis dan bentuk krisis yang terjadi. Nah, sekian rangkuman startup manajemen dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.